Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau di pembahasan sebelumnya perencanaan itu ibarat bikin peta menuju tujuan, nah pengorganisasian ini adalah soal membangun kendaraannya. Ini langkah yang penting banget yang mengubah semua rencana keren di atas kertas jadi kenyataan yang punya bentuk. Pernah kepikiran gak sih, apa coba persamaannya tubuh manusia sama perusahaan yang sukses? Kedengarannya mungkin aneh ya, tapi jawabannya itu struktur. Persis kayak tubuh kita butuh tulang, otot, sama sistem saraf yang kerja bareng biar bisa berfungsi. Oke, biar lebih kebayang, yuk kita bedah lebih dalam. Kita bakal lihat anatomi dari proses ini. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan pengorganisasian itu? Jadi, secara definisi, pengorganisasian itu adalah proses buat nentuin, ngelompokin, dan ngatur semua kegiatan yang dibutuhin buat mencapai tujuan. Ini soal membangun sebuah kerangka kerja yang sengaja dirancang biar tiap bagian, tiap orang geraknya ke arah yang sama. Nah, disinilah konsep tadi jadi lebih nyata. Prosesnya itu kira-kira begini. Kita ambil satu pekerjaan besar, terus kita pecah-pecah jadi tugas-tugas yang lebih kecil dan gampang dikerjain. Habis itu, kita tentuin siapa tanggung jawab buat apa. Terus, kita kasih wewenang atau kunci ke orang yang tepat, alokasiin sumber daya yang ada, dan yang paling penting, kita koordinasiin semua bagian itu biar nyambung dan... Oke, kita udah paham kan seberapa pentingnya pengorganisasian. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita membangun tubuh ini? Gimana kita ngerancang kerangkanya dari nol? Nah, ternyata ada 4 tahap kuncinya. Pertama, spesialisasi. Maksudnya, kita harus tentuin dengan super jelas siapa ngerjain apa. Biar nggak ada lagi tuh yang namanya tumpang tindih kerjaan. Kedua, standarisasi. Ini soal bikin prosedur yang sama buat semua. Jadi siapapun yang ngerjain dimanapun, hasilnya tetap konsisten. Ketiga, koordinasi. Nah, ini penting banget buat mastiin semua departemen itu ngobrol dan kerja bareng, bukan jalan sendiri-sendiri. Dan yang keempat, soal sentralisasi. Ini tentang nentuin di mana keputusan penting dibuat. Apa harus di level puncak atau bisa disebar ke bawah? Jadi intinya ya, keempat tahap ini tuh sama aja kayak kita lagi bikin blueprint sebuah gedung. Kalau blueprintnya jelas dan detail, kita bisa yakin nggak akan ada dinding yang salah pasang atau pipa yang nyasar. Semua orang tahu persis peran mereka, dan yang paling penting, semua energi tim fokus ke satu tujuan, membangun gedung yang kokoh. Oke, fondasinya udah kita pasang. Sekarang, saatnya milih bentuk tubuh yang paling pas. Sama kayak makhluk hidup yang bentuknya macam-macam, organisasi juga gitu. Satu hal yang harus diingat, nggak ada struktur yang paling benar buat semua kondisi. Ini tuh kayak milih baju. Kita nggak mungkin kan pakai baju pantai pas lagi badai salju? Struktur yang pas itu sangat bergantung sama tujuan dan lingkungan organisasinya. Apa yang cocok buat bank besar yang butuh kestabilan, kemungkinan besar malah bakal ngehambat startup teknologi yang harus gerak super cepat. Yuk, kita lihat 2 contoh yang paling beda. Di satu sisi, ada struktur hierarkis. Bayangin aja struktur di militer. Rantai komandonya jelas banget dari atas ke bawah, sangat formal. Ini bagus banget buat menjaga kontrol dan stabilitas. Nah, di sisi lain, ada struktur datar atau flat. Lapisannya dikit, kayak di tim startup gitu. Ini bikin komunikasi jadi cepat, ide-ide baru gampang muncul, pas banget buat lingkungan yang dinamis dan butuh inovasi. Jadi, setelah kita bahas panjang lebar, intinya apa sih? Kenapa kita harus repot-repot mikirin ini semua? Kenapa pengorganisasian yang baik itu benar-benar penting? Wah, manfaatnya itu gede banget. Struktur yang terorganisir dengan baik itu, pertama, bisa menyelaraskan semua orang ke tujuan yang sama. Nggak ada lagi yang namanya jalan sendiri-sendiri. Kedua, menciptakan kejelasan. Jadi nggak ada lagi drama atau kebingungan soal kerjaan. Ketiga, ini yang penting, bisa menumbuhkan kerjasama tim yang solid. Dan terakhir, ini bikin organisasi jadi lebih lincah dan gampang beradaptasi sama perubahan. Pada akhirnya tujuannya ini, pengorganisasian yang hebat itu menciptakan sinergi, persis kayak sebuah band. Setiap musisi jago mainin alat musiknya masing-masing, tapi begitu mereka main bareng, yang tercipta itu adalah sebuah musik yang indah. Begitu juga di organisasi, kalau semua bagian bisa kerja bareng secara efektif, hasil akhirnya itu jauh lebih dahsyat daripada sekedar penjumlahan kontribusi masing-masing orang. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan. Coba deh bayangin tempat kerja atau tim Anda itu sebagai sebuah tubuh. Pertanyaannya, seberapa sehat tubuh itu? Apakah semua organnya berfungsi dan berkoordinasi dengan baik? Coba pikirkan sejenak. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesehatan organisasi kita masing-masing? Ripples dance on glassy waves.
Terima kasih sudah menyimak bahasan kita kali ini.